kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Ada dua ya ternyata yang tidak masuk ya. Yang satu Mbak Ica sedang sakit, yang satunya lagi Mas Tito sedang dalam perjalanan ke Malang ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak silahkan disiapkan buku bahasa Indonesianya. Silahkan disiapkan buku bahasa Indonesianya. Baik, sudah siap semuanya? Sebelum kita belajar, ini kita akan melihat anak-anak melihat video dulu ya. Perhatikan video ini dengan baik. Benar, salahnya iklan keras. Ini iklan lagi. Kita ulangi dari awal. Lihatlah bunga apa itu? Bunga matahari. Bunga mataharinya melihat air yang ada di seberang tamannya. Dia lihat temannya ada yang lain.
kita tadi yang sudah dilihat. Tadi ada tanaman apa? Matahari. Tanaman matahari. Dia tumbuh di tempat yang apa tadi? Panas. Awalnya panas, tanahnya kering apa basah? Kering. Tanahnya kering. Jadi dia merasa apa setelah itu? Dia jadi layu, ada yang layu tadi. Kira-kira kenapa kok tanamannya itu bisa jadi layu? Tidak disirami. Terus dia berusaha apa tadi tanamannya yang kepanasan tadi? Pindah ke tanah yang lain. Ya, pindah ke seberang tamannya. Di situ ada apa seberang tamannya? Ada air. Terus ada apa lagi? Ya, ada rumput-rumput yang banyak sekali. Nah, dari situ anak-anak, kira-kira kenapa kok tanamannya tadi mau pindah ke taman yang banyak rumputnya, ada airnya? Kenapa? Biar gak ikut layu. Karena tanaman, kenapa kok pindah? Ya betul, Aurora, karena tanaman butuh air. Butuh apa lagi selain butuh air? Tadi dia apa? Dia butuh pupuk. Selain pupuk tadi dia pindah dari tanah yang subur ke tanah yang subur. Supaya apa? Dapat makanan. Nah, itulah yang dinamakan apa? Ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Di sini tadi makhluk hidupnya apa tadi? Ada bunga, ada pohon, ada lagi ada rumput. Lalu yang makhluk tak hidupnya apa tadi? Air, terus tanah, udara. Nah, kalau makhluk hidup mesti perlu air enggak? Perlu. Contohnya tadi bunganya menjadi layu ketika tidak ada air. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang melalui menulis puisi bebas, murid dapat menganalisis. Kamu dapat, apa sih hubungannya antara komponen biotik? Tadi komponen biotik apa? Makhluk hidup dan abiotik, makhluk tak hidup. Nah, pengaruhnya terhadap ekosistem tadi apa? Yang kedua, melalui gambar ekosistem, murid dapat menulis puisi bebas. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini akan Ustazah sampaikan. Nah, kita review lagi, ulang lagi. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah, coba dibaca bareng-bareng. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di suatu tempat. Nah, kalau ini makhluk hidupnya satu toh, ini binatang apa? Kambing. Satu toh namanya individu. Kalau kumpulan individu namanya apa? Populasi. Individunya sama. Ayamnya sama, kumpulan ayam namanya populasi. Kalau yang ketiga komunitas itu kumpulan makhluk hidup yang berbeda. Ada apa saja itu? Ikan. Lalu jadilah ekosistem. Bedanya apa komunitas sama ekosistem? Dari gambar ini bisa dilihat apa? Ada airnya, berarti ada makhluk tak hidupnya. Ada apa lagi? Batu juga bisa. Jadi ada hubungan timbal balik.
satu zaman dengan yang lain, yang makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu saling berhubungan. Itu ekosistem. Berikutnya, komponen ekosistem itu apa? Biotik makhluk hidup. Apa saja contohnya? Manusia bisa, pohon bisa, Tanaman bisa. Itu biotik. Lalu yang abiotik yaitu yang tak hidup. Misalnya apa? Gunung bisa. Ada aja. Batu ada, tanah bisa. Ini. Lalu jenis ekosistem. Ada yang alami, kemarin kita sudah belajar ekosistem alami. Ekosistem yang bagaimana? yang Dibuat sama alam. Ada lagi pendapat yang lain? tidak bercampuran dengan bentuk manusia. Ya, ekosistem alami itu diciptakan Allah sudah jadi seperti itu, tidak ada campur tangan manusia. Kalau ekosistem buatan itu dibuat manusia, contohnya apa? Sawah, taman, akuarium. Nah, sekarang kita contohkan gini. Ini ekosistem alami. Kira-kira ekosistem apa ini? Di mana ini? Di hutan. Ya, sekarang coba. Nah, akan di sini komponen biotiknya apa saja yang kamu lihat? Apa? Beruang, agrol, apalagi? Yang keras? Ikan, agusta, apalagi? Yang biotik yang hidup. Apa tidak di sini? Kelinci, tornata. Ya, bukan mana bukan? Oh iya, iya. Ganti kelompoknya Usma. Mana yang termasuk abiotik? Berarti yang tidak hidup. Batu. Apa lagi? Ya, gunung. Tanah. Ya. Terus bagaimana hubungannya air dengan hewan-hewan ini? Hewan untuk Meminum. air. Untuk apa? Minum. Minum. Terus misalnya ikan untuk oksigen untuk bernafas. Oke. Terus apa lagi ya? Kira-kira ada hewan tertentu butuh batu untuk apa? Bersembunyi. Bersembunyi bisa. Ternyata itu ekosistem itu adalah ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik, saling memerlukan, ya. Ini contoh yang ekosistem alami. Sekarang Ustazah contoh ekosistem buatan, ya. Kelompoknya Intan. Ini ekosistem apa, Intan? Ekosistem akuarium. Sarah, ini ekosistem apa? Sawah. Coba kita tanyain. Syakir, di ekosistem akuarium komponen biotiknya apa, Syakir? Ikan, betul. Putra, ada apa lagi selain ikan di akuarium? Lihat itu. Yang makhluk hidupnya apa? Ada yang tahu, ada yang bisa bantu Putra? Ya, tanaman air biasanya ada di akuarium sini. Nah, Fardan, di akuarium itu komponen abiotik yang tidak hidup apa? Pasir, patan, batu, betul. Sekarang yang di sawah, alga.
Komponen biotiknya yang di sawah apa ekosistem sawah? Biotik itu makhluk hidupnya. Kalau di sawah ada apa? Ada padi. Padi apa jagung ya? Jagung. Terus apa lagi Nino selain jagung di sawah ada apa lagi? Apa lagi di sawah? Di sawah selain ada jagung apa lagi? Yang keras. Itu suaranya. Yang keras. Rendra bisa bantu Nino ada apa lagi? Di sawah itu biasanya kita ada burung. Nah, burungnya makan padi atau jagung. Ada apa lagi? Ular kadang ada di sawah. Belut, yang ada enggak? Yuyu, baik. Ya, sudah paham. Nah, ini keseimbangan ekosistem. Jadi, keseimbangan ekosistem itu terjadi ketika komponen biotik dan abiotik berinteraksi secara harmonis. Misalnya kamu bayangkan kalau di sawah tikusnya banyak, kira-kira padinya tambah sedikit atau tambah banyak? Sedikit. Terus kalau padinya sedikit, kira-kira nanti manusia kekurangan untuk makan padi enggak? Nasi enggak? Ya, makanya itu harus seimbang. Terus kalau misalnya tadi tikusnya banyak, ularnya kira-kira tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Ularnya senang karena makanannya banyak ya. Nah, makanya seperti ini. Misalnya kamu di tempat di kelas ini, nah, misalnya, ya kan kita butuh lihat, butuh udara, apalagi kalau suasananya panas. Kalau seharian kita dari pagi sampai sore ditutup gelap, kira-kira bagaimana rasanya? Sumuk, tidak betah. Makanya semuanya harus seimbang. Kadang ketika belajar jendelanya ditutup supaya apa? Jelas pelajarannya. Tapi ketika istirahat atau pelajaran yang tidak dibutuhkan ini seperti layar ini bisa dibuka. Oke? Baik. Ini keseimbangan ekosistem. Nah, kita sebagai manusia, kita bisa apa supaya ekosistemnya biar tetap seimbang? Bisa mengurangi penggunaan plastik. Makanya ketika kamu belanja di mana? Di supermarket akan disuruh bawa plastik sendiri. Lalu reboisasi hutan. Ketika sudah ditebangi hutannya, maka ditanami kembali. Lalu yang terpenting ini nih, edukasi pendidikan dan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kalau kamu makan makanan, ya bungkusnya tidak disimpan di laci, langsung dibuang di mana? Tempat sampah. Nah, sekarang kita mau menulis ekosistem, menulis puisi baru. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, tulis kata kunci dari gambar ekosistem. Saya beri contoh ya. Nanti misalnya ini. Nah, ekosistem alami. Misalnya begini. Ini ekosistem apa tadi? Kata kuncinya apa? Apa yang kata kunci itu apa yang kamu lihat di sini?
menjadi sebuah puisi. Dirangkai. Misalnya begini, hutan, tempat hidup bermacam hewan. Nah, barisnya harus urut gini ya. Anak-anak kemarin membuat puisinya ada yang terus begitu, itu namanya cerita. Nah, kalau puisi ini langsung gini, tempat hidup bermacam hewan, lebih pendek kalimatnya. Apalagi misalnya udara, air dibutuhkan untuk kehidupan. Paham? Jadi dari kata kunci yang ada di sini, kamu buat puisi bebas. Siapa tahu ciri-ciri puisi bebas? Tidak ditentukan rimanya. Rima itu apa? Rima itu akhirannya. Nah, ini kebetulan sama ya. Tempat hidup bermacam hewan. Air dibutuhkan kehidupan. Misalnya udara dihirup setiap saat. Nah, ini bisa. Terus bisa dikasih pesan ya, jagalah hutan itu dengan baik. Artinya puisi bebas itu tidak tergantung rimanya. Nah, baik anak-anak, ini Ustazah akan beri ini masing-masing satu. Tapi caranya mengerjakan gini. Satu kelompok pilih salah satu gambar. Salah satu gambarnya adalah nanti dipotong, ditempelkan di sini. Terus kalian berdiskusi kata kuncinya apa. Tadi Ustazah sudah menjelaskan, bukan berarti kalian bisa mencari ekosistem yang lain. Itu ya. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Silakan diberi nama dulu. Silakan berdiskusi. Jadi diskusikan dulu mau ekosistem apa. Lagi kameranya mau kira kita begini apa tidak mungkin. Ya, baik, sebelum kita mengerjakan, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, sudah berdiskusi? Ya,
kalian silahkan memilih ekosistem, gambar ekosistem selain hutan, ya. Nah, diskusi dulu. Selain hutan, ya. Nah, kelompok sini memilih ekosistem apa? Ekosistem? Ya, kelompoknya Abram memilih ekosistem gunung. Kelompoknya Intan, ekosistem apa? Akuarium, ya boleh. Kelompoknya Rendra memilih ekosistem apa? Taman, ya kurang ini. Kelompoknya Ali, ekosistem sawah. Nah ini harus beda nih. Kelompoknya Usma, ekosistem laut, ya silahkan gambarnya dipotong sesuai dengan gambar ekosistem yang dipilih. Oh, ya. Gambar yang dipilih kelompoknya ditaruh di kotak yang atas. Ya. Anak-anak nanti waktu mengerjakan sampai jarum panjang angka 10. Ya, ini loh. Gambarnya ditempelkan di sini. Terus kamu berdiskusi kata kunci gambarnya itu apa. Lalu dirangkai menjadi puisi. Ya, satu kelompok puisinya sama. Berikutnya adalah nanti setiap kelompok ada perwakilan yang membacakan puisi. Nanti yang menilai kelompok yang lain, misalnya ini ya kelompok ya. Pembacaannya apa ya? Ya, berarti kelompoknya ada, berarti kelompok 1. Nanti kelompok yang lain memperhatikan dan memberi nilai. Apa? Ya, nah, kelompok 1 tadi ekosistem apa? Gunung ya? Ya. Apa? Ditempelkan dan kotaknya gambarnya ditempel di sini. Ini apa? Bisa. Kalau 1 ekosistem gunung. Kelompoknya Abrar ya. Kelompok 2 kelompoknya Intan ekosistem akuarium ya. Kelompok 3 kelompoknya Rendra ekosistem apa tadi? Taman. Perwakilan tiap kelompoknya membacakannya dengan sungguh-sungguh biar nilainya biar bagus. Anak-anak menilainya harus jujur. Jadi jangan misalnya, oh asal tunjuk kira-kira siapa sing ini sing malu ditunjuk. Nah, boleh berembuk dulu.
kira-kira perwakilan kelompoknya yang bisa menampilkan yang terbaik, kira-kira kelompoknya dapat nilai berapa? Boleh? Yang ditunjuk kelompoknya harus menampilkan yang terbaik. Kelompoknya Syakir tadi ekosistem apa? Sawah. Kelompoknya Aurora ekosistem pantai. Laut ya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Waktunya diperhatikan 15 menit sampai jarum panjang angka 10. Ya, berdiskusi dulu kata kuncinya apa saja. Ya, ini sudah dapat ini kata kuncinya. Berarti tinggal merangkai menjadi puisi. Boleh, tapi ini diselesaikan dulu aja. Diselesaikan dulu. Ya, limpahnya. Ya, semua itu terlihat tinggal pensiun. Oke, setting saja tidak. Banyak. Ya sudah, silakan ditentukan kata kuncinya dulu. Waktunya terus berjalan. Rendra semangat untuk dapat nilai yang banyak dari teman-temannya. Ya ini sudah. Kelompok sini perwakilannya siapa? Syakir. Ya Syakir. Nanti anak-anak memberi nilainya adalah antara 7 sampai 10. Ya, nilai antara 7 sampai 10. Nah, silakan anak-anak waktunya diperhatikan ya. Nanti jarum panjang angka 10 sudah jadi puisinya. Nah, nanti kita undi siapa yang akan maju terlebih dahulu. Ayo,
Mana aku ya? Hei, muter naik di sini. Ayo semangat. Jangan lupa kertas hasil potongannya dibuat di mana? Di lapak sampah ya. Tidak di ya boleh. Ayo. Waktunya 10 menit untuk menyusun kata kunci menjadi baris-baris puisi. Ya. Puisinya satu bait saja apa? Sudah selesai puisinya? Ya, ada yang sudah selesai? Sudah jadi puisinya? Ya, diskusi dirangkai satu persatu. Judulnya apa itu? Ya, terus bawahnya. Yang ini sudah jadi puisinya. Satu kelompok puisinya sama, kan kita diskusi, tapi nanti yang maju membacakan puisi satu. Tidak apa-apa, sakit ikut lomba puisi, tidak apa-apa. Ayo kelompok sini. Ya, kelompoknya sudah hampir jadi. Yo. Kelompoknya Syakir, ayo baru satu baris. Kelompoknya Anda sudah ready. Kelompok Intan kurang sedikit banget. Ya. Apa itu? Di taman itu ada apa saja? Mosokan, ayunan, apa lagi? Ingat, ekosistem taman. Jadi ada makhluk hidupnya, ada makhluk tak hidupnya. Mosokan. Terus mainan bisa muter-muter itu makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Hidup. Sekarang kamu cari makhluk hidupnya yang ada di taman apa? Contoh aja kamu di taman pinggir itu ada apa? Selain manusia apa? Ya, ditulis lalu dirangkai jadi puisi. Ya, sudah.
Yang mengambil ujian nanti yang maju, yang maju ujian dan yang maju. Baik, kelompoknya Abdul yang maju siapa? Kita ambil
nanti yang lainnya akan memberi nilai untuk penampilannya namanya. Mulai 1, 2, 3, action. Air mulai memenuhi akuarium. Ikan mulai bersenang-senang. Tanaman membuat akuarium menjadi lebih warna. Batu-batu mulai dipindahkan para ikan-ikan pasir menghiasi akuarium. Ya, beri tepuk tangan untuk ditulis di situ dulu, ditulis di buku perwakilannya, misalnya kelompoknya kita dikasih nilai berapa? Tulis di situ dulu. Ya, hitungnya 5 kali menulis nilainya. 1, nilainya antara 7 sampai 10. Antara 7 sampai 10 nilainya. Ya, yang 1, 2, 3, 4, 5. Dikasih tulisan gitu. Kelompok 2 nilainya misalnya. Kelompok 2 nilainya 8 misalnya. Ya. Sekarang giliran kelompok 2 untuk membacakan puisinya. Tepuk tangan. Loh, mana tepuk tangannya? Dibaca judulnya dulu. Belum dibaca. 1, 2, 3, action. Lautku yang indah, air yang jernih dan tidak terdapat. Ikan-ikan berenang-renang, lautan dan indah. Sudah. Ya, beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 5. Loh, mana tepuk tangannya? Beri tepuk tangan. Ditulis nilainya kelompok 5. Jangan ketahuan. Kelompok 5. Nah, berarti ini kelompok 5 ya. Oke. Penampilan ketiga oleh kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan, tepuk ya, emaknya jangan dimarahi ya, oke. 3, 2, 1, action. Di suatu pagi di sawah yang indah dan sepi, hewan-hewan pun mulai berdatangan. Saat para petani mulai berdatangan, naik lagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang lain memberi nilai. Anak-anak silakan bisa lebih semangat lagi. Ya. Suaranya yang mantap. Berikutnya perwakilan kelompok nomor 4. Agusta. Ayo beri tepuk tangan untuk Agusta. Agusta, ajak kita. Suaranya yang jelas, jangan mepet. Ya, oke. Para penonton adalah senang. 3, 2, 1, action. Pohon-pohon yang sangat gagah, udara yang sangat segar, yang tanah-tanah yang subur. Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Penampilan terakhir oleh kelompok 3. Silakan.
bermain. Sudah, itu Kak. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Sudah? Oke. Sekarang Ustazah memberikan nilainya. Sekarang mulai untuk kelompok 1. Kelompok itu kan nilai berapa kelompok 1? Ayo dibacakan. Dibacakan Kak Jasmine dan aku. Ayo. Kelompok 1 tadi berapa nilainya? Ayo. Delapan. Apakah indah kelompok 1 tadi berapa nilainya? Kelompok 1? Kelompokmu nilainya berapa? Berapa? Kelompok 1 tadi nilai berapa? 8. Sini? 7. Kelompok 2 nilai? Bacakan. Ayo yang cepat ya. Mana? Ini kelompok cepet. Kelompok 3. Berapa? Tinggal baca. Tadi kan sudah diskusi. 8,5. Ini 8. Ya. Kelompok 4. Lihat catanya. 8. Terus ini masa tuh kamu sama ikan? Itu belum 8. Kelompok 5. 9 apa 8? Oh ya 9. 8. Berapa kamu menilainya? 8. Sini? 7. Ya. Kita jumlah ini 30. Ini 33. Ini 30,5. Ini 30. Ini berapa? Ya. Pemenangnya adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ada anak membaca puisi dengan pengetahuan alfabet. Besok minggu depan kita akan membaca puisi. Ustazah beri contoh. Baca puisinya begini. Penuh perasaan, ada intonasinya. Intonasi itu ada suaranya bagaimana? Perhatikan ya. Gunung. Gunung yang sangat luas. Perhatikan ya. Pohon-pohon yang sangat banyak. Udara yang sangat segar. Tanah-tanah yang subur dan luas di tampak mata. Itu ya. Jadi kita akan mempelajari minggu depan cara membaca puisi. Biar apa? Biar bagus.
Dia pesannya ya, nggak salah ya. Dia pesannya yang kamu tulis ini sampai kepada yang mendengarkan. Nah, kalau bacanya cuma gini, mendengarkan sama. Nah, baik anak-anak, perhatikan, konsentrasi, Dimulai. ulangi lagi, belum kompak, konsentrasi, Konsentrasi dimulai. baik anak-anak, hari ini apa yang sudah kamu pelajari? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Nggak ada. Berarti harus cakap. Oh ya, baik Bang Sarfa. Hari ini Bang Sarfa, kamu belajar apa dari tadi jam 10 sampai jam 11? Ya, baik anak-anak, bersama tadi apa yang didapat dari pelajaran ini? Dia bisa mengambil hikmah dari berdiskusi kelompok tadi. Ternyata ketika menentukan siapa yang maju, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kadang temannya ada yang dipilih, kadang ada yang tidak mau. Nah, baik. Ada lagi dari sebelah sini. Apa yang kamu ambil pelajaran? Kamu belajar apa ya dari jam 10 sampai jam 11? Ya, Abrar silakan dijawab. Tadi kita belajar apa saja tadi? Baik, ekosistem dan puisi. Baik. Oke, sebelah sini. Mbak Adena, Adeva. Salah Adena. Mbak Adeva, setuju nggak kalau tadi kita belajar tentang ekosistem dan puisi? Setuju? Ekosistem yang bagaimana tadi yang dipelajari Mbak Adeva? Ekosistem akuarium. Apa lagi? Ada yang menambahkan? Ya, salah. Ya, ekosistem buatan. Terus lagi. Nah, kelompok sini coba tadi. Apa yang bisa kamu pelajari dari pelajaran ini? Bisa belajar baca puisi. Apa lagi? Bisa makan? Oh, alam tadi ekosistem alam. Selain ini, ya kelompok sini. Selain tadi, temannya sudah beritahu ini belajar berdiskusi, belajar ekosistem dan puisi. Sini belajar apa tadi? Ekosistem alam. Yang sini belajar baca puisi. Yang penting tadi kita belajar apa tadi? Iya. Yang dari sakit tempat hewan tinggalnya di mana? Kita tadi belajar nulis puisi enggak? Caranya bagaimana cara menulis puisinya? Betul. Pertama mencari kata kunci. Setelah mencari kata kunci, terus kita bagaimana Aurora? Kalau kata kuncinya sudah ketemu, menulis puisi. Baik, alhamdulillah. Anak-anak, kalau ustazah, berarti anak-anak harus tenang sejenak ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar
buah-buahan. Apa itu? Ekosistem dan menulis puisi. Baik. Anak-anak? Ya. Hai. Nah, ada yang masih belum konsentrasi. Anak-anak, ada PR yang nanti anak-anak tulis dulu. PR-nya adalah membuat gambar ekosistem, lalu kalian membuat puisinya. Ya, bebas puisinya. Bahasa Indonesia. Kalau bisa di buku. Nah, nulisnya di buku, nanti digambar, ditulis puisinya. Caranya sama. Ditulis apanya dulu tadi? Kata kunci dan kemudian dirangkai menjadi puisi. Baik, anak-anak, cukup sekian pelajaran kali ini. Mari kita baca hamdalah dan doa untuk masjid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana pelaksanaan hari ini? Senang. Alhamdulillah ya. Dan